Om Swastiastu, warganet yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang Bhagavad Gita bab ke-7 yang disebut Vijnana Yoga. Vijnana Yoga. Nah, ini masih bagian dari Samkhya Yoga dan masih merupakan kelanjutan daripada Dhyana Yoga, ya, Dhyana Yoga dan Jnana Yoga. Jadi pemusatan pikiran ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Yang Maha Tahu, ya, untuk bisa mendapatkan kemahatauan, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya pada beliau dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi itu sedikit oleh karena saya sekarang melanjutkan membacakan Bhagavad Gita bab 7 Vijnana Yoga. Sekarang dengarlah, oh Arjuna, melaksanakan yoga dengan pikiranmu terpaku kepadaku, dengan aku sebagai pelindungmu. Tanpa ragu engkau akan mengenal aku sepenuhnya. Kepadamu akan kuajarkan selengkapnya tentang pengalaman ini bersama-sama ilmu pengetahuan. Dengan mengetahui semuanya, tiada lagi sesuatu yang tertinggal untuk diketahui. Di antara beribu-ribu manusia, hampir tak seorang pun mengejar kesempurnaan. Dan di antara mereka yang berhasil, hampir tak seorang pun yang mengenal aku dalam kebenaran. Tanah, air, api, dan udara, eter, budi, pikiran, dan ego merupakan 8 unsur alamku. Inilah sesungguhnya prakerti yang lebih rendah, dan ketahuilah yang lebih tinggi, oh Arjuna, adalah unsur hidup, yaitu jiwa yang mendukung alam semesta ini. Ketahuilah bahwa semua makhluk adalah berasal dari garba ini. Aku adalah asal mula dan peleburnya alam semesta ini. Tiada yang lebih tinggi daripadaku, oh Arjuna. Yang ada di sini semua terlihat, yang ada di sini semua terikat padaku bagaikan rangkaian mutiara pada seutas tali. Aku adalah rasa dalam air, oh Arjuna. Aku adalah cahaya pada bulan dan matahari. Aku adalah pranawa dalam semua Weda. Aku adalah suara di eter dan kemanusiaan pada manusia. Aku adalah harus sucinya tanah dan berderang nyalanya api. Aku adalah nyawanya semua insani dan semangat tapa beratanya pertapa. Ketahuilah, oh Partha, aku ini adalah benih abadi dari semua makhluk. Aku adalah akal dari kaum intelektual. Aku adalah cemerlangnya sinar cahaya. Aku adalah kekuatan dari orang yang kuat, bebas dari keinginan dan nafsu birahi. Aku adalah cintanya semua makhluk yang tidak bertentangan dengan dharma, oh Arjuna. Walaupun bagaimana keadaan sifat itu, baik satwa, meraja, tamah, ketahuilah semuanya berasal dari aku. Bukan aku dalam mereka, tetapi mereka di dalamku. Kiranya seluruh dunia tidak mengetahui, diketahui oleh ketiga guna ini. Sesungguhnya aku ini lebih tinggi daripada mereka dan kekal abadi. Bayangan suci kekuatan ilusiku ini yang disebabkan oleh sifat-sifat itu sukar diatasi
tetapi hanya mereka yang berlindung padaku dapat melampaui kekuatan ilusi itu. Mereka yang jahat, yang bodoh, dan manusia-manusia yang hina tidak berlindung kepadaku, sebab pikiran mereka yang bodoh terhalang oleh kekurangan pengetahuan mereka karena ilusi. Ada 4 macam orang yang baik hati memuja padaku, wahai Arjuna, yaitu mereka yang sengsara pada mengejar ilmu, yang mengejar harta, dan yang berbudi, oh Arjuna. Di antara mereka yang berilmu, yang selalu memusatkan pikiran dan berbakti pada yang satu adalah mulia. Sebab itu dialah yang aku sangat kasihi dan dia kasih kepadaku. Semua mereka itu adalah mulia, tetapi yang berilmu yang kupegang sebagai diriku, ia terkendali hanya berlindung kepadaku saja sebagai tujuannya yang tertinggi. Orang yang berilmu akan datang kepadaku pada akhir banyak kelahiran karena tahu Wasudewa adalah segalanya. Jiwa orang serupa itu sukar untuk didapati. Tetapi mereka yang mengendalikan nafsu duniawi oleh karena pengetahuannya pergi ke tempat pemujaan dewa-dewa yang lain. Mereka-mereka itu berpegang pada aturan di atas menurut cara-cara mereka sendiri. Apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama, dengan bentuk apapun keyakinan yang tak berubah, itu sesungguhnya aku sendiri yang mengajarkannya. Berpegang teguh pada kepercayaan itu, mereka berbakti pada keyakinan itu pula, dan daripadanya memperoleh harapan mereka yang sebenarnya hanya dikabulkan olehku. Akan tetapi akhirnya hasil yang didapat mereka, orang-orang yang berpikiran picik, adalah yang menyembah dewa akan pergi kepada dewa-dewa, tetapi para penganutku akan sampai kepadaku. Orang yang picik pengertian beranggapan aku yang tak berbentuk menjadi termanifestasikan, tidak mengetahui sifatku yang lebih tinggi, yang kekal abadi, dan yang maha tinggi. Terselubungi oleh kekuatan mayaku, aku tidak kelihatan oleh semuanya. Dunia yang terkecoh ini tidak mengetahui aku yang tidak terlahirkan dan kekal abadi. Oh Arjuna, aku tahu semua makhluk yang dahulu, yang kini, dan yang lahir nanti, tetapi tiada seorang jua pun yang mengenal aku. Oh Arjuna, karena kebingungan, keinginan timbul berpasangan, semua makhluk di dunia ini menjadi tersesat. Oh Arjuna, tetapi mereka yang berperilaku mulia, yang tidak mempunyai dosa lagi, bebas dari pertentangan prasangka yang berlawanan, maka memuja aku dengan sumpah sepenuh hati. Mereka yang bernaung di bawahku untuk kelepasan dari umur tua dan kematian, ketahuilah itu sebagai Brahman, badan, roh, dan hukum karma dalam keseluruhannya. Mereka yang mengetahui aku yang memangku segala aspek alam semesta, jiwa dan upacara, dengan jiwa tenang meski di saat ajal mereka sudah sampai, mereka tetap memuja aku. Nah, demikianlah warganet sekalian, itu bab ke-7 ya, Wijnana Yoga. Saya akan lanjutkan ke bab 8, Aksara Brahma Yoga. Sampai jumpa.